Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, setelah kerja keras kemarin ya, menyiapkan rekening, terus bikin sistem otomatisasi keuangan. Pertanyaannya sekarang gini, gimana sih cara merawat sistem yang udah kita bangun ini? Biar awet gitu, jalan terus dalam jangka panjang. Iya, betul. Biar nggak cuma semangat di awal doang kan? Nah, itu dia. Ini kan bukan kayak atur sekali terus lupakan, tapi lebih ke atur, tapi ya ditengok juga sesekali. Kayak mobil lah, udah dirakit bagus-bagus, perlu disetel rutin kan? Tepat sekali. Dan fokus kita sekarang ini memang di situ. Soal perawatan yang gampang. Sesuai bab 8 sumber kita nih, easy maintenance. Fondasinya udah ada, sekarang kita pastikan aja bangunannya kokoh, optimal, dan nggak bikin pusing ngurusnya. Oke, sip. Mari kita bedah nih. Di buku dibilang, check-in rutin itu cuma butuh sekitar sejam sebulan. Wah, kedengerannya kok gampang banget ya? Itu ngapain aja sih dalam sejam? Kuncinya itu bukan di lamanya waktu, tapi di rutinnya, di konsistensinya. Nah, sejam itu bisa dipakai buat beberapa hal penting. Pertama, tinjau rencana pengeluaran sadar Anda. Oh, conscious spending plan itu ya? Iya, betul. Ini bukan buat menghakimi pengeluaran bulan lalu, bukan. Tapi lebih ke ngecek aja, uang kita beneran ngalir ke pos-pos yang kita mau nggak sih? Setelah semua tabungan sama investasi otomatis jalan, ya? Bisa pakai aplikasi tuh buat bandingin rencana sama aktualnya. Perlu detail banget nggak ngeceknya? Nggak perlu sampai tiap bond dicek lagi kok. Fokus aja ke mungkin 3 pos pengeluaran terbesar Anda. Kayak contoh si Brian di buku itu kan, dia optimalkan di situ. Kalau ada yang melenceng jauh, ya disesuaikan rencananya buat bulan depan. Simple aja. Oke, masuk akal. Selain cek anggaran, apa lagi? Yang kedua, dalam sejam itu juga, cek cepat laporan kartu kredit. Lihat tagihannya, ada transaksi aneh nggak? Atau biaya-biaya tersembunyi gitu. Terus jangan lupa intip juga poin rewardnya. Udah maksimal belum? Lumayan kan buat nambah-nambah? Bener juga ya, kadang ada biaya aneh nggak kerasa. Nah itu dia. Ingat loh, satu aja biaya kayak overdraft atau biaya keterlambatan itu bisa hangusin bunga tabungan setahun. Jadi ya anggap aja ini kayak pencegahan kecil tapi penting. Oke, jadi sistemnya perlu dikasih makan secara teratur ya. Maksudnya aliran dananya harus dijaga. Nah, gimana nih kalau ada pemasukan tambahan, misalnya naik gaji atau dapat bonus gitu. Kan seringnya malah jadi nambah pengeluaran konsumtif tuh. Nah, ini bagian penting dari perawatan juga nih. Pastikan bahan bakarnya terus masuk dan dialokasikan dengan pintar. Kalau gaji naik, godaan terbesar kan langsung naikin gaya hidup ya. Iya banget, pengen langsung ganti mobil gitu. Haha. Nah, saran klasik dari Warren Buffett yang dikutip di buku itu bagus banget. Alokasikan aja sebagian besar kenaikan gaji itu langsung ke sistem investasi atau tabungan otomatis Anda. Jangan langsung semuanya buat foya-foya. Biarin gaya hidup ngikutin pelan-pelan aja. Oke, tahan diri dulu ya. Kalau bonus atau rezeki nomplok gitu gimana? Kan nggak rutin tuh. Kalau itu strategi 50-50 yang disaranin cukup oke sih. Jadi separo ya monggo dinikmati sekarang. Beli sesuatu yang emang udah lama diincer, biar nggak ngerasa tersiksa juga kan. Tapi separo lagi langsung masukin ke mesin investasi. Biar seimbang lah antara kesenangan hari ini sama keamanan masa depan. 50-50 ya. Menarik. Oke, bahan bakar beres. Sekarang mesin investasinya nih, udah jalan otomatis kan? Perlu diutak-atik sering-sering nggak sih? Apalagi kalau lihat pasar naik turun, kadang bikin deg-degan juga kan? Nah ini masuk ke perawatan yang sifatnya tahunan, bukan bulanan. Namanya rebalancing atau penyeimbangan kembali portofolio. Ini penting terutama kalau Anda pakai misalnya index funds. Rebalancing itu ngapain persisnya? Gampangnya gini, Anda kan di awal udah nentuin mau berapa persen di saham, berapa persen di obligasi, misalnya 60-40. Nah, karena pergerakan pasar, mungkin setahun kemudian porsinya jadi 70-30 karena saham naik kenceng. Rebalancing itu, ya Anda jual sedikit sahamnya, beli obligasi, biar balik lagi ke target awal 60-40. Oh, biar nggak terlalu berisiko atau terlalu konservatif ya jadinya. Betul. Tujuannya itu menjaga tingkat resiko sesuai rencana awal Anda, bukan buat nebak-nebak pasar atau ngejar untung sesaat. Kalau Anda pakai produk kayak life cycle fund atau reksadana terproteksi gitu, biasanya sih ini udah otomatis dilakuin sama manajer investasinya, jadi lebih simpel lagi.
Oke, oke. Tapi kan banyak tuh yang panik justru pas pasar lagi anjlok. Pengennya jual semua gitu. Buku ini bilang apa soal kapan sebaiknya kita jual investasi? Nah, ini krusial banget nih. Lawan rasa panik dan jangan dengerin pakar dadakan di berita. Sumber kita ini sangat menekankan filosofi beli dan tahan, buy and hold. Apalagi buat tujuan jangka panjang kayak dana pensiun ya kan? Jadi cuekin aja gitu kalau pasar lagi merah? Iya, untuk investasi jangka panjang, abaikan aja kebisingan harian. Mencoba timing the market, nebak kapan harus masuk, kapan harus keluar, itu hampir pasti gagal deh. Jadi jual itu bukan karena panik, tapi karena salah satu dari 3 alasan logis ini. Pertama, Anda benar-benar butuh uang tunai darurat dan sumber lain udah habis semua. Oke, kondisi darurat ya. Nah, Kedua, kedua, kalau investasi spesifik Anda itu kinerjanya jelek terus-terusan dibanding benchmark atau tolok ukur industrinya. Ingat ya, ini bukan karena pasarnya lagi turun semua, tapi emang produk investasi itu yang underperform. Ketiga, ya kalau tujuan investasi Anda udah tercapai, misalnya nabung buat DP rumah, udah kekumpul nih uangnya, ya udah jual pakai buat DP. masuk akal banget. Jadi harus jelas alasannya, bukan karena emosi sesaat. Sip. Terus soal pajak nih. Kayaknya kok ribet ya urusan pajak investasi ini? Memang bisa kelihatan rumit, tapi sumber kita ngasih pendekatan simpel. Solusi 85% pajak gitu. Fokus aja ke yang paling ngaruh. Pertama, manfaatin semua akun atau fasilitas yang pajaknya ditunda atau bahkan bebas pajak pas nanti ditarik. Kayak program pensiun dari pemerintah atau perusahaan. Itu untungnya gede banget. Oke, maksimalkan akun bebas pajak. Terus? Kedua, kalau investasi di luar akun khusus pensiun tadi, usahakan tahan lebih dari setahun sebelum dijual. Kenapa? Biar kena tarif pajak keuntungan modal atau capital gains tax jangka panjang yang biasanya lebih rendah daripada pajak penghasilan biasa Anda. Oh, ada bedanya ya tarif pajaknya? Ada, biasanya gitu. Ketiga, ini penting nih. Jangan sampai Anda bikin keputusan investasi yang jelek cuma gara-gara pengen ngindarin pajak. Ingat, Anda bayar pajak itu kan karena Anda takut untung. Itu justru kabar bagus kan? Fokus aja bikin keputusan investasi yang bener dulu. Bener juga ya. Bayar pajak karena untung, bukan karena rugi. Oke, jadi sistem udah otomatis, perawatannya rutin tapi simpel, pajak juga udah ada strateginya. Kalau gitu, langkah optimalisasi berikutnya apa nih? Buat jangka panjang gitu, misal 10 tahun ke depan. Nah, betul. Setelah mesin finansial Anda ini udah jalan mulus dengan perawatan rutin tadi, baru deh kita bisa mikirin tuning lebih lanjut. Ini udah bukan soal perawatan bulanan lagi, tapi lebih ke membangun benteng pertahanan finansial yang lebih kokoh. Oke, apa aja tuh? Pertama, dana darurat Anda. Targetnya ditingkatin lagi, minimal bisa nutupin 6 bulan biaya hidup. Biar makin tenang ngadepin situasi tak terduga. Kedua, cek lagi kebutuhan asuransi Anda. Asuransi jiwa kalau punya tanggungan, asuransi properti kalau punya aset. Udah cukup belum perlindungannya? Jangan sampai kurang, tapi jangan sampai kebanyakan juga bayar preminya. Evaluasi ulang asuransi ya. Terus? Ketiga, nah ini penting urutannya. Setelah kondisi keuangan pribadi Anda udah sehat dan kuat, dana pensiun aman, baru deh pikirkan soal rencana pendidikan anak, kalau memang relevan buat Anda. Di AS ada 529 plan. Mungkin di sini ada produk investasi pendidikan khusus. Intinya, urus masker oksigen finansial Anda dulu, baru urus punya anak. Oke, prioritasnya jelas ya. Jadi kalau dirangkum nih, kunci dari bab 8 ini soal perawatan muda itu ya di rutinitas simpel tadi. Cek pengeluaran sadar, pastiin bensin terus masuk ke sistem, otomatis, rebalancing setahun sekali kalau perlu, dan yang paling penting, cuekin ada drama pasar jangka pendek. Gitu ya? Tepat sekali. Ternyata nggak serumit yang dibayangkan kan untuk menjaga semuanya tetap optimal. Dan ingat satu hal lagi. Sistem finansial yang udah terawat rapi ini bukan tujuan akhir loh. Ini cuma alat. Alat ya maksudnya? Iya, alat yang sangat powerful. Pertanyaan selanjutnya yang lebih menarik buat Anda renungkan sekarang adalah, oke, mesin finansial saya udah jalan bagus nih. Sekarang tujuan hidup apa yang lebih besar yang bisa saya kejar pakai alat ini? Apa sih makna hidup kaya atau rich life buat Anda pribadi di luar sekedar angka di rekening? Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Jadi mikir nih. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.